Tuh ada keuntungan yang dia ingin dapatkan dari balik itu. Ya, memang itu kategorinya adalah psikopat. Bukan dalam kategori gangguan emosional tak stabil. Tidak ada pembelajaran bahwa baik itu seperti ini, buruk itu seperti ini. Nah, biasanya orang-orang seperti itu memang dari kecilnya memang bermasalah gitu, yang ditanamkan dalam keluarganya biasanya ya. Halo netizen, penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan psikiater anak dan remaja Suzy Yusnadewi. Hari ini kita mau bahas tentang kasus mutilasi Rinaldi Harley Wismanu. Seperti kita tahu, kedua pelaku yaitu Laili Atik Supriyatin bersama Jumadil Al-Fajar membunuh Rinaldi yang merupakan seorang manajer HRD sebuah perusahaan karena mereka ingin menguasai hartanya Rinaldi. Nah, setelah dibunuh, tubuh Rinaldi dimutilasi menjadi 11 bagian dan disimpan di sebuah unit apartemen Kalibata City. Akibat perbuatannya itu, Laili dan Jumadil terancam hukuman mati. Nah, ini kita semua pasti setuju ya netizen. Mutilasi adalah perbuatan yang sangat-sangat kejam. Tapi kok ada orang yang sampai hati melakukan itu? Langsung saja kita tanyakan pada ahlinya, Suzy Yusnadewi, psikiater anak dan remaja. Halo Bu Suzy, apa kabar Bu Suzy? Alhamdulillah baik, sehat sampai Sehat hari ya. ini. Bu Suzy, ini dari sisi kejiwaan, kenapa sih ada orang yang tega membunuh bahkan sampai memutilasi Bu Suzy? Ya, jadi kalau kita melihat ya, semua manusia itu punya rasa kasih sayang ya, punya rasa empati, rasa sayang, kemudian ada rasa bersalah. Ya kan, tentu mutilasi itu kan bagian dari perilaku yang jahat lah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi tentu orang yang bisa melakukan itu spesifik ya. Jadi tidak mungkin semua orang bisa melakukan hal itu. Even dia dalam keadaan terjepit sekalipun gitu, misalnya dalam keadaan terjepit mungkin saja dia bisa melakukan perbuatan yang memang kelihatannya kejam, tapi itu dalam rangka untuk membela diri. Nah, kalau saat ini dia melakukan, ibaratnya sudah melakukan pembunuhan lalu melakukan mutilasi. Dan tentu orang yang bisa melakukan itu boleh dikatakan tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa bersalah. Jadi dia bisa melakukan hal itu dengan ibaratnya dengan dengan sadar lah ibaratnya, karena kan dia melakukan mutilasi. Nah, memutilasi ini kan butuh keberanian yang luar biasa ya Bu Suzy, apalagi ini berhubungan dengan darah. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini hanya emosional sesaat dalam kasus ini? Kalau menurut pengamatan saya, karena saya juga belum tahu ya, saya kan tidak memeriksa pelaku ya ibaratnya gitu kan. Tapi menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya sebagai seorang psikiater, dan kemudian juga saya juga sebagai psikiater anak dan remaja melihat tumbuh kembang seorang anak, bagaimana seorang anak itu berperilaku dan bagaimana dia bisa menjadi jahat, itu kan pengalaman sehari-hari saya gitu ya. Jadi kalau kita melihat itu, dia melakukan itu tentu saja tidak ada rasa belas kasihan, dan ibaratnya dia tega melakukan itu dengan satu tidak ada rasa belas kasihan, dan kemudian dia melakukan itu dengan sengaja ya seperti itu. Dan kemudian kenapa dia tidak takut? Dia tidak takut karena dia lakukan itu dengan sesuatu, mungkin saja suatu rencana ya, rencananya saya nggak tahu bagaimana apa yang menjadi rencana dia gitu. Ini dia disebut-sebut pelakunya mencontoh tindakan mutilasi ini dari media sosial ya. Sebagai seorang psikiater bagaimana nih Bu Suzy melihat ini? Ya, memang media sosial itu sebagai contoh yang paling sering ditiru ya. Tapi biasanya yang menderita itu adalah anak-anak gitu kan, dalam kategori anak dan remaja. Nah, ini kan sudah dewasa ya. Kalau sudah dewasa, kalau dia sudah ada bakatnya, value-nya gitu, nilai-nilai yang dikandungnya adalah suatu kebaikan, nggak mungkin dia bisa melakukan itu, ya kan? Walaupun dia mencontoh dari media sosial.
Nah, berarti kan value yang ditanamkan atau value yang ada dalam diri dia, nilai-nilai sosial itu yang ada dalam diri dia memang nilai-nilai sosial yang tidak baik. Sehingga dia bisa aja dia kasih argumen bahwa dia mencontoh gitu. Mencontoh itu dalam arti karena sudah ada value jahat ya dalam diri dia, sudah ada value negatif gitu. Bahwa melakukan itu adalah sesuatu yang ibaratnya kayak tontonan yang seperti ya biasa aja, oh ya caranya begini nih, oh ya caranya begini kalau membunuh, nah seperti itu ya kan. Jadi value-nya dia memang sudah ada dari yang ditanamkan dia memang nggak baik, jadi contoh perbuatan-perbuatan yang jelek yang dicontoh gitu. Iya emang, jadi memang udah dari sananya ya Bu ya. Ya. Bu Susi, ini kan sebagai seorang psikiater, menurut Bu Susi, apakah orang membunuh atau bahkan sampai memutilasi, apakah itu bisa disebut mengidap gangguan jiwa, Bu? Ya, memang kalau dalam diagnosis gangguan jiwa ada yang disebut dengan gangguan kepribadian antisosial, atau dia biasa orang kenalnya gangguan kepribadian psikopat ya. Jadi dia tidak ada rasa salah, ya kan? Kemudian dia selalu ada sesuatu di balik di balik perilaku yang dia lakukan. Jadi ada keuntungan gitu, ada keuntungan yang dia ingin dapatkan dari balik itu. Ya, memang itu kategorinya adalah dalam kategori psikopat, bukan dalam kategori gangguan emosional tak stabil. Kalau gangguan emosional tak stabil itu biasanya dia melakukan itu memang kepepet misalnya. Kepepet dia tiba-tiba mungkin dalam upaya pembelaan diri ya, dia kemudian melakukan misalnya pembunuhan dan biasanya itu ada rasa salah ya kan. Nah kalau ini kan sudah membunuh terus dia memutilasi, mutilasi kan nggak mungkin kepepet gitu kan ya, dia kan ada proses gitu, ada proses yang memakan waktu dan kemudian dia menyimpan, itu ada proses, baratnya proses yang cukup panjang yang dia lalui. Nah itu bukan emosional tak stabil, jadi gangguan kepribadian disebut dengan psikopat. Dan itu biasanya gangguan kepribadian seperti itu dia tidak ada menyesal, tidak ada rasa salah, nah seperti itu. Nah jadi melakukan itu hal-hal yang sesuatu yang ibaratnya kalau dibilangnya berdarah dingin lah ibaratnya gitu, cold blood kita bilangnya begitu. Nah itu ada kriteria-kriteria dari seorang dengan psikopat, itu ada kriteria-kriterianya gitu. Nah ini yang memang yang tipenya mungkin ya, saya sih belum melihat anak pasiennya ini ya, belum melihat pelakunya ya. Memang ada tipe yang memang yang disebut dengan blood cult gitu. Pembunuh berdarah dingin ya? Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi dia melakukan itu hal yang sesuatu yang biasa. Nah, saya nggak tahu kalau kasus ini apakah memang seperti itu atau memang yang lain gitu. Bu Susi, ini yang lebih menyedihkan lagi dalam kasus mutilasi Rinaldi ini, pelaku justru adalah orang berpendidikan. Ini sedih banget ini. Bagaimana Bu Susi melihatnya? Ya, dia berpendidikan, tentu orang dengan ya misalnya kita sebutlah gangguan kepribadian antisosial atau psikopat, itu biasanya memang berpendidikan, dalam arti dia mengerti bahwa ada sesuatu yang dia ingin dapatkan gitu kan, ada sesuatu keuntungan yang dia ingin dapatkan. Kalau dia tidak berkependidikan, dia mungkin melakukan itu karena misalnya karena kesal gitu kan. Nah misalnya itu misalnya karena kesal atau misalnya balas dendam misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya berpendidikan tentu punya perencanaan yang matang, dia tentu kan bisa akan berpikir kalau misalnya dia melakukan itu nanti akibatnya kan akan seperti ini gitu kan. Nah itu orang dengan saya bilang ada dua tipe tadi, gangguan kepribadian antisosial atau psikopat itu akan tahu dampaknya yang akan yang akan dia dapat gitu. Tapi kalau dengan emosionalnya tak stabil, dia nggak tahu dampaknya, dia nggak akan terpikir dampaknya, dia nggak berpikir akan terjadi dampak buat dia. Nah jadi itu yang sulit dibedakan, yang agak mirip-mirip tapi memang sulit dibedakan antara kedua itu. Yang kedua gangguan yang saya bilang tadi, gangguan personality atau gangguan kepribadian yang memang agak mirip-mirip gitu. Kalau dari segi hukuman sebenarnya
Itu tergantung ya nanti penilaian pada saat nanti dilakukan wawancara psikiatri. Dan kemudian polisi mungkin punya teknik tersendiri. Dan kalau menurut kriteria gangguan jiwa, ya memang ada kriteria gangguan jiwa karena gangguan kepribadian. Tapi selama dia melakukannya dengan sadar, ya tidak ada tanda-tanda psikotik, dia mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Walaupun dia dalam kategori gangguan jiwa. Karena gangguan kepribadian itu orang bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan secara sadar dia melakukan itu. Tapi apakah memang setiap orang itu punya potensi membunuh, Bu? Ya enggak lah, enggak setiap orang lah punya potensi membunuh. Kalau keadaan kepepet aja, orang yang punya mungkin punya keberanian yang untuk melakukan itu, misalnya kepepet itu kan. Apalagi ya orang yang biasa-biasa aja seperti saya, mungkin takut, lebih baik kabur daripada membunuh ya gitu. Lebih baik kabur atau lebih baik diam teriak-teriak kan gitu kan, nggak mungkin ada inisiatif untuk membunuh gitu karena takut gitu kan. Iya. Bu Susi, ini neurolog Jonathan Pincus dalam bukunya Base Instincts, What Makes Killers Kill, ini menyatakan manusia akan cenderung melakukan aksi membunuh manusia lain dalam usaha mempertahankan diri atau menyelamatkan nyawa sendiri, seperti yang tadi Bu Susi bilang ya. Tapi dalam kasus mutilasi di Kalibata City ini motifnya hanya untuk menguasai harta korban. Nah, ini gimana pendapat Bu Susi? Ya itu yang saya bilang, dia melakukan satu kejahatan ya atau kriminal karena ada sesuatu yang ingin didapatkan, satu keuntungan, dan dia tidak peduli bahwa yang keuntungan yang akan dia dapatkan itu nyawa taruhannya, dia nggak peduli, nggak ada rasa empatinya, lack of empathy. Nah orang-orang seperti ini yang saya bilang membunuh berdarah dingin gitu kan. Nah dia nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa kasihan gitu. Nah itu beda kan dengan tadi yang manusia tadi yang dikatakan oleh tadi Mbak baca tadi bahwa manusia membunuh karena kepepet. Nggak semua orang bisa begitu ya, karena dia punya keberanian aja yang bisa kepepet. Dan saya bilang yang kepepet itu juga punya ada dasar bahwa dia itu memang pemberani juga gitu, dan kemudian fight and flight-nya memang sudah terlatih gitu. Nah gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Bu Susi, apakah ada pengaruh paling dominan, kira-kira nih apa pengaruh yang paling dominan dari seseorang sehingga tega membunuh orang lain? Ya, sebenarnya kalau misalnya dia berteman ya, misalnya pengaruh teman, dalam kategori temannya itu memang yang sangat signifikan ya, tapi teman itu tidak lepas dari diri dia, kemiripan gitu loh beratnya. Dia punya bibit yang memang nilai-nilai yang ditanamnya itu bukan nilai-nilai yang baik gitu. Jadi dia pengalaman belajar dari sejak masa kecilnya itu yang perlu diteliti. Apakah dia memang value yang ditanamkan sejak kecil itu memang value baik dan buruk itu jelas atau tidak. Jangan-jangan dia memang value yang ditanamkan atau nilai-nilai sosial yang ditanamkan sejak kecil antara baik dan buruk itu tidak jelas gitu. Nah ini yang memang kita harus lihat lagi permasalahan itu. Biasanya orang dengan seperti itu bukan dari teman-temannya, tapi memang nilai-nilai dari yang dia dapatkan dari sejak kecil itu abu-abu gitu loh. Dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Mungkin dalam latar belakang keluarganya juga tidak baik gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Dan itu yang melekat bagi diri dari dalam dirinya dia. Jadi dia tidak ada pembelajaran bahwa baik itu seperti ini, buruk itu seperti ini. Nah, biasanya orang-orang seperti itu memang dalam kategori dari kecilnya memang bermasalah gitu, yang ditanamkan dalam keluarganya biasanya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa keluarga adalah faktor terbesar ya Bu ya? Ya, yang membentuk seorang anak itu adalah keluarga. Walaupun memang ada lingkungan ya, tapi lingkungan itu berpengaruh ya, ibaratnya berapa persen, 40%, 60% itu dari keluarga. Baik Bu Susi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sehat dan sukses selalu Bu Susi. Ya, sama-sama. Makasih Mbak. Yo.
Netizen, demikian perbincangan saya bersama psikiater anak dan remaja, Susi Yusna Dewi. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.